Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Sekasini dengan NIM 2020-0140-067 dari kelas Prototyping B dan merupakan anggota dari kelompok Jasun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi yang saya pilih dan alasannya mengapa saya memilih asumsi tersebut. Jadi di sini kami mempunyai dua asumsi, yaitu asumsi yang ada di CP pertama dan juga asumsi yang ada di CP kedua. Tapi baik asumsi yang ada di UCP pertama maupun yang di UCP 2 itu sama persis, jadi tidak ada bedanya. Jadi saya memutuskan untuk memilih asumsi yang ada di UCP 1 saja untuk diuji. Yang mana asumsinya itu adalah seharusnya flow yang dibuat sudah cukup membantu mahasiswa untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Nah, di sini membahas tentang flow, yang mana flow itu sebenarnya merupakan bagian atau yang diuji di level structure. Jadi asumsinya itu kurang tepat apabila kita ingin menguji yang ada di level skeleton. Maka dari itu, saya memutuskan untuk memilih saja asumsi yang ada di UCP pertama, yaitu untuk level structure. Karena yang di level skeleton itu asumsinya itu kurang tepat untuk diuji di level skeleton. Jadi seperti itu. Nanti akan menguji mengenai flow-nya itu apakah sudah sesuai dan juga cukup membantu si user itu untuk menjaga kekebalan tubuhnya atau masih kurang tepat. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin dilanjutkan dengan pembuatan paper prototype-nya di video berikutnya. Oke, pertama-tama di sini membuat frame untuk handphonenya atau untuk fotonya. Jadi seakan-akan user itu mengoperasikan sebuah handphone, aplikasi atau fitur di sebuah handphone. Di sini saya print frame-nya supaya memang ukurannya jelas dan juga seperti frame handphone. Oke, lalu langkah selanjutnya di sini saya coba untuk membolongi si dalamnya itu. Jadi akan dipakai luarnya saja. Jadi nanti dalamnya supaya bisa diganti-ganti. Jadi tidak perlu buat frame baru. Jadi framenya hanya satu. Jadi nanti tinggal kita tarik saja atau kita ganti saja isi kontennya. Supaya lebih mudah pada saat pergantian kontennya atau flow-nya itu supaya lebih mudah dan lebih terlihat gitu loh, lebih terasa pergantiannya, langkah-langkahnya atau alurnya. Oke, dari frame yang sudah dibuat di awal tadi, ada sedikit revisi di bagian bawahnya itu nanti akan dipatenkan saja, maksudnya diwarnain, jadi nanti tinggal bikin kertas tersendiri gitu, untuk bergantinya itu tinggal dicabut saja, jadi tidak permanen. Tapi nanti yang ada di frame ini itu permanen, jadi nanti beda kertas kecil saja. Nah, ini seperti ini. Dirapikan. Nah, hasilnya itu nanti pokoknya tuh ada di bawahnya itu nanti akan kita tempel atau kita tulis icon atau nama dari sebuah fiturnya. Nah, seperti ini. Yang di bagian bawahnya situ nanti akan dibuat tulisan atau penjelasan bahwa itu tuh adalah icon.
Oke, ini dilanjutkan dengan menggunting isian-isian dari si kontennya itu. Karena yang akan diuji adalah flow, jadi di sini saya membuat banyak supaya user tuh tahu bahwa flow-nya tuh ini. Dan dia tuh merasa kesulitan atau enggak gitu loh. Jadi asumsinya itu akan diuji di sini. Memudahkan user. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang panjang itu nanti asumsi itu user tuh bisa meng-scroll lebih banyak gitu loh, lebih banyak meng-scroll karena informasinya lebih banyak. Yang pendek itu untuk informasinya yang emang tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti diharapkan user itu bisa men-scroll informasinya. Jadi flow-nya itu dia bisa men-scroll informasi yang diinginkannya untuk kebutuhan menjaga keidealan tubuhnya. Nah, selanjutnya di sini menggunting isian dari si kontennya itu tadi yang tadi sudah dipotong atau digunting untuk lapisannya, dan ini untuk konten isiannya. Oke, karena nanti tuh memang sudah dikategorikan gitu berdasarkan videonya sudah dikategorikan berdasarkan kategori masing-masing. Jadi nanti akan banyak sekali videonya, akan banyak sekali proses pemotongannya. Mohon maaf apabila lama, apabila bosan menonton videonya, semoga tidak bosan. Nah, jadi nanti akan ada banyak sekali. Jadi karena memang asumsi yang akan diuji itu adalah flow-nya, jadi apakah dia akan mengklik-klik. Jadi di sini saya antisipasi karena memang ini berkaitan dengan asumsi yang akan diujinya. Nah, ini banyak sekali. Oke, akhir dari proses tadi adalah seperti ini. Jadi ini saya coba masukkan, nah nanti pergantiannya tuh seperti itu, jadi masukkan ganti-gantian. Nah, di sini diharapkan nanti user tuh bisa men-scroll si informasinya untuk menguji. Jadi dia tuh bisa mencari video yang diinginkannya, seperti itu flow-nya, alurnya. Nah, di sini lanjut pemasangannya, dilem, di double tip.
Oke, kita skip. Nah, di sini juga kita memberikan informasi bahwa itu ada di halaman apa supaya user itu paham dan tidak bingung. Oke, supaya user itu paham dan tidak bingung. Jadi diharapkan itu flow-nya itu dapat membantu dia untuk menjaga kekedalan tubuhnya. Jadi mencari informasi untuk menjaga kekedalan tubuhnya. Oke, mungkin cukup sekian dari proses pembuatan ini. Di sini masih lanjutkan. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan video user testing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, di sini jadi aku mau minta waktunya mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menit ke depan sebagai user testing di simulasi paper prototype. Jadi di sini yang akan kamu lakukan adalah task yang akan kamu lakukan, dan ini itu prototype atau seolah-olah handphone yang akan kamu operasikan untuk mengakses fitur ini. Jadi di sini kamu melakukan simulasi dari prototipenya. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan. Ini tuh maksud dari gambar ini adalah kayak icon. Ya, Jadi nanti rencananya bisa akan diisi oleh gambar yang memang berhubungan dengan olahraga dan juga kalori. Kalau ini dapat di scroll. Boleh dicoba. Oke, taruh. Lalu untuk ini kan ada daftar-daftar. Ya. Kalau sepemahaman saya terkadang daftar seperti ini cuma seperti daftar A memberitahu ini tuh kamu ada di tingkat mana. Oh ya. Tapi mungkin bisa diberi kasih detail atau apa gitu supaya kalau dipencet ini nanti bentuknya kayak daftar gitu kan. Ya. Nah mungkin kalau kemungkinan bisa jadi orang itu bisa salah paham karena mungkin dikira cuman daftar doang. Ya. Jadi mungkin kalau seandainya kalau ini kan saya pencet ini. Ya. Pencet. Oh, ya, Kan? coba. Nah, Ya, akan muncul seperti ini. ternyata di dalamnya ada detailnya. Ya. Kemungkinan bisa dikasih penjelasan sedikit atau kasih detail gitu supaya mungkin ketika orang pencet orang paham oh ini berarti masuk ke detail. Oke. Oke. Lalu untuk yang ini apa boleh saya tanya sekarang? Oh, boleh silakan. Kalau menurut saya untuk yang bagian ini itu tuh kurang lengkap karena cuma dikasih tahu dia kurus ini terus dan ini tuh belum dikasih tahu harusnya dengan berat anda ini mungkin dia dikasih penjelasan lebih lanjut bahwa dia membutuhkan kalori sekitar segini per harinya.
Ini satu per hari. Ya, Oh, ya. Mungkin dan juga dikasih penjelasan lebih lanjut atau instruksi lebih lanjut dari ini. mau dilanjutin lagi atau? Coba, aduh. Kalau saya pencet langsung tombol icon ini langsung kemana? Ini akan ke sini, ke klasifikasi. Langsung ke depan. Jadi nanti akan masuk ke fitur si klasifikasi IMT-nya. Menurut saya itu saja. Oke, mungkin sedikit mengulas tadi mungkin yang dibingungkan di bagian yang kalori ini di saat ini ya tadi. Iya. Mungkin ini bisa lebih detail apakah ini bentuknya itu adalah button atau apa gitu lah ya, sama ada keterangannya ini apa keterangan lebih jelasnya supaya tidak membingungkan si usernya ya. Iya betul. Jadi seperti ini. Sama mungkin tadi tuh sedikit ulasan. Di sini ada penjelasan lagi mungkin ya, betul? Instruksi lebih lanjut. Oke, terima kasih Put untuk waktunya. Mohon maaf, segala kekurangan insya Allah akan diperbaiki untuk yang lebih lanjut ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini aku meminta waktunya mungkin sekitar 5 sampai dengan 10 menit ke depan sebagai user testing dari simulasi paper prototype. Jadi nanti yang bakalan kamu lakukan itu mengikuti langkah-langkah atau instruksi yang ada di sini. Nanti kamu jalankan di sini. Jadi ini anggap aja kayak handphone kamu gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, kita bisa. Oke, Ini langsung ya? oke, Oke. silakan. Melihat solusi dan pilih solusi yang diinginkan. Berarti ini ya. Oke. Munculnya berarti ini dipilih ya antara dua ini solusinya. Kalau olahraga gimana? Oke, nanti dia akan muncul seperti ini. Oh, berarti video-video ya isinya. Bedanya sama yang ini ada nggak ya? Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Yang ini pun sama nggak? Sama yang lain? Video juga? Ya, kita lihat. Hmm, Video, tapi dia mungkin kategorinya berbeda. beda di kategori aja ya. Iya. Aduh. Seperti ini. Kalau tekan videonya tampilan kayak gimana ya? Oke, kita lihat. Aduh, ngebug atau dulu. Oh, ternyata ada ininya juga ya, ada keterangan juga. Ya. Ini langkah-langkahnya juga dalam bentuk tulisan, Ini kayak penjelasan penjelasan si dari videonya. videonya. Hmm. Kalau back ke yang tadi ya. Feedbacknya menunjukkan ini. Kalau ini icon-icon apa ya? Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan di akhir. Mungkin boleh lanjut. Oh, coba ini dulu deh. Ini, Balik ke kalori. Kalori. ya, ini Solusi. itu balik ke halaman awal. Coba yang kalori. Oke. Dia akan muncul ini. Hmm. 18,5. Kalau ini apa ya maksudnya? 18,5 sama 25,0. Mau dijelasin sekarang aja gak apa. Jadi nanti sebelum itu ada fitur lain. Jadi kalau misalnya kamu sudah menghitung klasifikasi IMT-nya, mungkin nanti kan akan klasifikasi menghitung perhitungan IMT, nanti kan ada hasilnya. Nanti kamu bisa sesuaiin di ini. Jadi kamu masuk ke kategori mana. Oh, coba kalau normal isinya kayak gimana? Normal dia akan menampilkan ini. Sebentar, seperti ini. Oke. Gambarnya gambar apa ya?
Jadi di sini nanti gambarnya kayak gambar mungkin makanan yang bisa dikonsumsi. Nah, makanannya. Oke. Misal ini nanti dia akan balik ke sini. Ini nggak ada tombol buat balik langsung ke menunya atau? Oke, nanti saya jelaskan. Oke. 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 Nah, Oke. tadi pertanyaan pertama, ini maksudnya icon-icon ini Iya. apa ya? Jadi itu nanti akan ada beberapa fitur. Jadi di sini yang memang yang betul simulasi asumsi yang saya akan uji itu ada tentang solusi. Jadi yang untuk yang icon-icon ini itu nanti dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Jadi intinya seperti ini. Jadi nanti ada di sini tuh ada icon dan juga keterangannya itu ini untuk klasifikasi, ini solusi, ini untuk riwayat dan juga untuk akun. Nah, berhubung di sini saya hanya akan menguji flow-nya, jadi untuk gambar-gambar dari iconnya itu belum ditampilkan. Oke. Nah, terus untuk yang kedua mungkin tadi karena merasa ribet ya, karena Iya. harus tekan back itu. gitu. Nah, back itu. Nah, sebenarnya kalau misalkan emang mau berpindah ke fitur lain bisa menggunakan ini tab. Tapi di sini memang kami kalau untuk cara masih di fitur solusi ya harus back itu terlebih dahulu. Tapi mungkin insya Allah nanti akan kami revisi dan akan kami berembuk dulu rundingkan apakah ini akan tetap seperti ini atau memang menggunakan tombol yang langsung supaya tidak perlu back lagi. Berarti nanti kalau misalnya kita klik tombol yang di sini, Ya. bakal langsung ke yang Ya, nanti dia akan Klasifikasi ke itu. klasifikasi yang ini. oke. Oke. Jadi mungkin di sini menurut Pak Jri si flow-nya itu masih dari perpindahan ini ya tuh terlalu ribet atau rumit mungkin ya di back ininya. Iya. Oke. Nanti akan kami pertimbangkan. Terima kasih masukannya Jri. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit menganalisis hasil dari user testing tadi, yaitu kepada Puput dan juga kepada Pak Jri. Jadi di sini saya dapatkan, yaitu yang pertama untuk Puput, user testing Puput, flow dan informasi yang ditampilkan pada solusi MT di bagian kalori, yaitu yang kedua kurang detail atau lengkap sehingga bisa saja orang salah paham, salah tangkap, atau kurang paham pada saat mengoperasikannya. Jadi menurut Puput pada bagian solusi IMT di bagian kalori itu pada saat kita mengklik kalori, lalu kan akan muncul si normal dan lain-lain kategori-kategorinya itu. Nah, nanti tuh belum ketebak maksudnya maksud dari ini tuh akan menampilkan apa gitu loh. Menurut Puput dan informasi yang dihasilkan yang diinput pun kurang detail. Jadi harus mengklik apa, kemudian akan menampilkan apa dan informasi yang ditampilkannya kurang detail. Kemudian untuk user testing yang kedua, menurut Pak Jri itu perpindahan antara satu proses atau bisa dibilang satu halaman ke halaman yang lainnya itu agak ribet apabila ingin kembali ke halaman halaman utamanya. Jadi harus back satu-satu dulu menurut Pak Jri baru bisa kembali ke halaman utamanya. Jadi intinya menurut Pak Jri itu belum memenuhi aspek usable atau memudahkan si user untuk menjaga kedalam tubuhnya, untuk mencari informasi untuk menjaga kedalam tubuhnya. Jadi di sini aspek usable-nya berdasarkan flow-nya itu belum memenuhi menurut Pak Jri. Jadi berdasarkan hasil analisis dari dua user testing tadi bisa diambil kesimpulan bahwa flow-nya itu masih agak belum terlalu memudahkan user untuk menjaga kedalam tubuhnya. Jadi intinya mencari informasinya itu belum terlalu memudahkan. Jadi untuk kedepannya mungkin akan diperbaiki flow-nya itu supaya user tuh paham, lebih diperjelas lagi, lebih diperjelas lagi supaya user tuh paham apabila ingin ke bagian ini tuh harus mengklik apa dan nanti akan memunculkan informasi apa gitu. Jadi flow perpindahannya pun akan diperbaiki lagi supaya lebih memudahkan user dan tidak membuat user bingung. Jadi intinya user dapat dengan mudah
namanya mengakses atau memudahkan user untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Jadi dari hasil user testing tersebut, flow-nya itu kurang memudahkan user untuk menjaga kekebalan tubuhnya. Mungkin cukup sekian dari proses penentuan asumsi, kemudian proses pembuatan paper prototype, user testing kepada 2 user yaitu Puput dan Fajri, dan yang terakhir adalah hasil analisisnya. Jadi insya Allah akan kami perbaiki supaya user dapat dengan mudah menjaga kekebalan tubuhnya itu dengan mengakses aplikasi ini. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.